Marcio Souza. Yang dituju adalah Diki Firasat. Kembali Marcio Souza mencoba melewati dua pemain. Masih gagal melewati Harry. Ini adalah pemain yang sejauh ini sudah menciptakan 3 gol bagi Lamongan. Marcio Souza, striker yang juga cukup kuat, Bung. Dan dalam pengumum dan beberapa pertandingan dia juga belum sedikit mandul, Bung, beberapa dari pertandingan ini. Iya. Basile, terjatuh Basile. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana duel antara Basile dan juga Alex Robinson. Ya, kita tahu kita tahu kali ini peran Alex Robinson berbeda pada turun beberapa peringkat dan menempati posisi ke-13. Marcio Souza. Dibuang saja, Bung. Saya lihat dalam beberapa menit pertama, Bung, Marcio Souza menjadi target man dari Persela Lamongan yang kita ketahui berapa bola terlalu diberikan kepada Marcio Souza. Pada pertandingan terakhir menciptakan gol satu-satunya Persela, gol kemenangan atas PSNS Medan. Basile, duel kita lihat Basile dan juga Alex Robinson, dua legion asing. keras sekali kita lihat. Berjibaku, Bung. Kedua-duanya sama berada berjibaku berada di otot. Kembali terjatuh Souza. Wasit Jimmy Napitupulu kembali memberikan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini bagaimana peran seorang kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Itus Gunawan, kapten kesebelasan PSIS Semarang. Dalam gerak lambat, jelas kita lihat mencoba men-tackle Jamie Suparno dari belakang, Bung. Ya, kita sangat disayangkan bahwa apabila umpan diberikan lebih cepat, bisa saja terlalu sebuah peluang bagi PSIS untuk mencetak gol. Cepat kita lihat Jamie Suparno busuk dari sisi sebelah kiri. Masih kandas. Ganjal oleh hadangan yang dilakukan oleh Edson. Ini adalah peluang yang dimiliki oleh PSIS melalui Basile tadi. Jatuh dua pemain Persela menutupi pergerakan yang dilakukan oleh Basile. Dan menurut saya kedua pemain ini cukup pemain yang berbahaya menurut saya. Di mana Gaston Castagno mempunyai pengamanan bola skill yang cukup tinggi. Jatuh kita lihat Marcio Souza. Tampaknya dalam gerak lambat Harry S mencoba menutupi pergerakan dengan rebound, keterlambatan reboundnya. Duel 1 lawan 1 Marcio Souza dan juga Harry menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Baik sekali kita lihat skill dari seorang Mario Souza yang setelah mencetak gol di pertandingan ini. Dari PSIS, wasit Jimmy Napitupulu memulai jalannya babak kedua. Persela Lamongan, PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah benturan dilakukan oleh salah seorang pemain PSIS tadi, Souza. Basile juga kurang cermat. Basile tampaknya terjadi sesuatu, Bung. Wasit Jimmy Napitupulu dan ini adalah bagaimana Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza yang masih bernafsu untuk bersaing di Basile. Basile mencoba melewati Amzar Eza. Kapar kita lihat, Bung. Amzar Eza.
Ya, kita lihat pemain yang satu ini sejak masuk memberikan keseimbangan bagi Persela dalam hal bertahan. Kita tahu bahwa Amsar salah satu pemain yang berpengalaman juga yang berada di kubu Persela Lamongan. Memberikan John Scarlett masih mengenai Edson. Kali ini PSIS Semarang melalui Basile. Masih Basile. Robinson sedikit nakal tadi, Bung. Ya Bung, akhirnya sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit David Napitupulu oleh Alex Robinson. Iya, terhadap Robinson setelah tampak dengan jelas melakukan sebuah aksi sedikit nakal, menarik Basile. Sunar Sulaiman tampak ikut untuk terus mencoba mencetak gol. Sebuah kick up yang sangat profesional ditunjukkan meskipun kita melihat masih sangat sulit untuk membongkar lini pertahanan dari John Scarlett dan Fabiano. Robinson tampaknya mengalami benturan dengan Basile, Bung, membuat Asdat membantu. Kembali Charles Putirai. Luar biasa cerdas, Bung. Namun kali ini benturan yang cukup keras tidak bisa terhindarkan, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza, tentunya sesuatu yang tidak disengaja oleh Harry. Kita lihat benturan kepada Marcio Souza. Dan memang skill yang sangat-sangat cerdik, sangat-sangat baik. Dan kita lihat keunggulan dari Souza bukan hanya ia sangat lihai dalam pergerakan kaki, namun juga fisik yang cukup kuat. Ya, Sehingga memang memudahkannya apabila terjadi benturan yang bersifat 50-50. ya. Marcio Souza mesti digotong keluar lapangan. Harry S juga masih tampak ringis kesakitan, Bung. Ya, suatu marking yang cukup bagus yang dilakukan oleh Harry S. Di mana ketika Marcio Souza melewati seorang pemain PSIS, dan di situ juga marking cover yang bagus dilakukan oleh Harry S. Yang itu pun mungkin itu harus Prananda, pemain yang musim lalu bermain di Persipur, salah satu pemain muda yang dimiliki PSIS Semarang, ditaruh di lini tengah untuk mencoba memberikan support kepada Gaston Gastano dan juga Salomon Bergondo yang kita lihat hingga saat ini belum bisa memberikan sebuah perlawanan kepada lini belakang Persela Lamongan yang dikawali oleh John Scarlett maupun Fabiano, dan begitu sulitnya kita melihat kinerja kedua pemain sangat berbahaya, hampir mengenai kepalanya. Dan kita lihat masih belum kendor serangan dari Persela Lamongan, dan Tommy Rifka, pemain yang baru masuk, kita lihat memberikan suntikan tenaga ekstra yang kembali menyulitkan PSIS Semarang untuk menyerang ke depan, karena kita tahu pemain yang satu ini, kita lihat di sini Tommy Rifka yang sedikit keras.